Dan kita tahu bahwa sahabat Rasulullah di zaman-zaman Rasulullah nggak ada lagi thariqah untuk seseorang kecuali kebanyakan melalui thariqah istifa atau ijtiba. Sehingga Kanjeng Rasul itu hanya diutus beberapa tahun saja, sahabatnya itu banyak. Sampai ulama itu mengkonsensus, dikonsensus ke ulama, sahabat Rasulullah itu jumlahnya berapa? 124.000. Jadi Nabi, jadi Rasul itu 40 tahun, meninggal umur 63 tahun dengan hukur 23 tahun menyampaikan risalah, santrina 124.000. Kenapa? Karena kebanyakan zaman sahabat itu orang yang masuk Islamnya adalah menggunakan thariqah istifa. Wajar baik da eta mah zaman Rasulullah, Rasulnya ada. Oke, tarik mundur zaman tabi'in. Bapak tahu Imam Fudail bin Iyad? Ya pernah dengar lah ya, minimal barusan. Fudail bin Iyad teh sahadai salah satu gurunya Imam Syafi'i. Nah, emang kumaha eta Imam Fudail bin Iyad teh? Guru Imam Syafi'i diawali dengan sesuatu yang luar biasa. Bisa jadi guru Imam Syafi'i teh, kalau Bapak lihat biografi ke belakangnya, beliau itu profesinya luar biasa, Pak. Qati'ut thariq. Lamun cara keren aya nama begal. Begal, tukang rampok, curanmor, mobil, bahkan namun santri mah curanrek, pencurian korek. Terus saon deui? Pokona nyolong, nyuri, begal, kabekina Fudail bin Iyad. Nah, itu terus bisa jadi ulama hebat, bahkan bisa jadi guru Imam Syafi'i. Itu sababianya apa? Suatu malam ketika beres begal, seperti rutinitas biasa telah dilakukan, kemalaman mau pulang ke rumah. Nah, ketika malam itu ya sudahlah kita nginep lah, lamun cara ayeuna mah di hotel atau di penginapan. Kebenaran di samping penginapannya itu ada seorang muslim mukmin taat soleh deui. Keur maca ayat Al-Qur'an. Sama satu ayat dari Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat ke-16 yang dibaca teh, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Denger eta sababiana mah denger eta. Lamun keur soson-soson keur ngopi atau keur ngalamun, ada tetangganya lagi baca Quran, yang dibaca surat Al-Hadid ayat ke-16. Ya Bapak cek baik surat Al-Hadid, sugan baik efeknya sama. Alam yakni lil ladzina, kalau enggak sama ini kata ayat efekna berarti ayatnya yang lain. Artinya tinggal Bapak cari baik, baca semuanya nanti. Atau berefek-efek mungkin tahun depan. Apakah nama terus baik kita mah berusaha cari efeknya, cari sababnya. Nah, kemudian apa sih artinya? Kalau kita pahami, Pak, artinya itu alam yakni lil ladzina amanu. Alam yakni, apakah belum juga sampai, belum juga datang waktunya lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Mereka tundukkan hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mendengarkan kalam seperti itu, terketuk hatinya, beres begalna, profesinya ditinggalkan, kemudian mulai menjadi orang muslim, mukmin yang sejati, menimba ilmu dan lain-lain, dan pada akhirnya menjadi guru Imam Syafi'i. Luar biasa tentu. Luar biasa namanya. Terus apa lagi ya? Ada Abdullah ibnu Al-Mubarak. Bapak uningan tuh. Yang terbayarlah orang menyekenana Mang Maman, Mang Agus, hanya tetanggi orang mah. Nah, Abdullah ibnu Al-Mubarak ini saha? Abdullah ibnu Al-Mubarak itu kalau kata ulama seperti khalifahnya di muka bumi. Khalifah itu seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar di muka bumi. Kalau dibandingkan dengan dia itu ketika disejajarkan dengan ahli hadis. Jadi kepalanya ahli hadis itu adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak. Saking hebatnya beliau dalam ilmu hadis, maka kata ulama ketika memuji beliau, keilmuan beliau itu kalau dibandingkan atau digambarkan itu seperti khalifah dan manusia yang ada di muka bumi. Artinya derajatnya jauh atau tidak, Pak? Jauh. Tapi
Usud punya usud, Ibnul Mubarak ini punya biografi yang luar biasa hebatnya. Sebelum dia bisa menjadi ulama seperti itu hebatnya, sebelum dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata sababiyah beliau ditarik dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah ketika beliau masa remaja mencintai seorang gadis desa yang cantiknya luar biasa, Pak. Saking ku resepna, saking ku kangenna, saking ku cintanya, sampai rela menunggu di depan jalan untuk hanya sekedar melihat wanita pujaan lewat, Pak. Pernah nggak ini bapak-bapak kayak gini? Saking ku cinta na, saking ku sayang na, saking ku nyaah, saking ku sagala na, apapun kan pasti akan dilakukan untuk memenuhi keinginan hati tersebut. Rindu yang sudah membara, maka bergeraklah dirinya menuju satu jalan untuk menunggu wanita tadi sekedar lewat. Hari nyapa mah teu berani, hanya ingin melihat wajahnya saja. Ditunggunya dari mulai ba'da isya jam 8 can datang baik. Mungkin jam 9, mungkin jam 10 sampai parat ba'da subuh. Ditunggu. Wanita pujaan hati tak kunjung datang ternyata. Sampai-sampai di hati kecilnya berkata, "Cilaka manemah Abdullah, kenapa cilaka? Kamu rela menunggu berjam-jam di sini dan kuat hanya untuk menunggu hal orang yang kamu cintai dan cinta kamu belum tentu dia terima. Sedangkan kamu tidak bisa berdiri hanya 1 jam saja atau duduk hanya 1 jam saja untuk beribadah kepada satu zat yang kalau kamu cinta kepada dia, maka zat itu pasti mencintai kamu. Hanya karena ngomong dina pikiran sorangan, dina hati sendiri, hanya karena itu terketuk hatinya, ditinggalkannya wanita tersebut, maka mulai menuntut ilmu sehingga menjadi ulama hadis yang terkemuka. Namanya Abdullah ibnu Al-Mubarak. Nah, kira-kira ada nggak yang terinspirasi dari kisah percintaan ini dari kita? Nah, tentu bapak-bapak sekalian sama ibunya kan kayak gitu dulu juga ya banyak. Sehingga sekarang bisa sesoleh ini. Nah, itu mudah-mudahan seperti itu. Nah, ini namanya thariqah apa, Pak? Thariqah ijtibah. Itu kan zaman tabiin, wajar. Nah, ini punten-punten, Pak. Sanes agul ku payung butut. Saya juga punya jamaah, Pak, punya santri. Kalau saya ceritakan di awal, dan saya nggak akan sebutkan nama, ceritakan dari awal, punten-punten pisan. Dari mulai minuman keras, dari mulai apapun, narkoba nu hari itu mah beak parat ku manehna, Pak. Bahkan punten zina dan lain-lain mah beres ku anjeunna. Tapi sampai detik ini nggak tahu apa sababiahnya dia berbalik pikir, bertobat kepada Allah, dan sampai saat ini, sampai detik ini nggak pernah lagi kembali. Atau bahkan bisa istiqomah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa ngadu istiqomahnya dengan santri yang sudah tahunan pesantren dibandingkan dengan istiqomahnya ini jemaah yang baru saja mulai bertobat. Ini istiqomahnya sudah bisa mengalahkan orang-orang yang punten banyak mungkin ibadahnya sudah dari mulai kecil. Itu ada, sampai saya nggak akan sebutkan namanya. Kira-kira ada nggak Bapak punya kenalan yang kayak gitu? Pasti ada. Beak umur di masa remaja anakku maksiat atau bahkan tidak mengenal Allah, nggak tahu apa sababiahnya, di masa tuanya tertegun hatinya, terketuk pintu hati kecilnya, kemudian bertobat kepada Allah. Yang tadi jarang ke masjid jadi rajin ke masjid. Aya nu kitu, Pak. Banyak. Yang tadinya punten Pak tara maca Al-Qur'an jadi sering baca Al-Quran. Nu tadina teu wau-wau acan jeung majelis ilmu, ayeuna mah rajin dengan majelis ilmu, bahkan mengalahkan kerajinan orang yang notabene-nya dari dulunya bener istiqomahnya teh. Ada yang model-model kayak gitu? Ada. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa thariqah ijtibah, thariqah istiqah itu selamanya pintunya tetap terbuka. Tetapi tadi banyak dina ayat tadi, Allahu yajtabi ilaihi mayyasha. Syaratnya untuk mendapatkan itu apa? Enggak ada syarat. Murni fadlum minallahi ta'ala. Karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya saja. Jadi kalau Bapak tanya, saya pingin nu eta wae thariqah mencapai Allah Subhanahu wa taala
embung anu rada berat, embung dikir saya mah. Maca la ilaha harus 14.000 kali. Membaca 100 kali bae kan angel. Ini dititah 100.000, 10.000. Saya mah pingin yang toriko yang pertama saja, yang ijtiba. Kamu itu nggak bisa milih. Artinya untuk toriko yang pertamanya murni itu yang awal beraksinya adalah Allah. Kita hanya objeknya saja. Kalau torikoh yang kedua baru kita subjeknya, kita pelakunya, kita yang ikhtiarnya, baru ke depannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan jalannya. Rasa-rasanya kebanyakan kita di akhir zaman ini torikohnya torikoh yang kedua tadi, yaitu torikoh hidayah, torikoh inabah. Sedari kecil hafalkeun Quran, sedari kecil mondok pesantren, setelah mondok pesantren sekian lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belasan tahun bahkan, mulai kita mengamalkan ilmu, jadi orang yang ikhlas, kemudian jadi orang yang istiqomah dakwah mengamalkan ilmu. Nah, barulah pada akhirnya kita terbuka makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada yang tidak terbuka sampai ke akhir hayatna. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Ada juga orang teh yang punten-punten banyak masantren mah tara, kenal jeung ilmu ge henteu, ka masjid ge teu wauh, jeung jelema soleh ge lain rekan, lain dulur, tapi pada akhirnya dia bisa sampai dekat dengan Allah. Kenapa? Karena langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud dauhan dauhan Imam Ibnu Athaillah, ma pataha apa cenah tadi Pak? Allah Subhanahu wa taala enggak akan bukakan satu jalan makrifat kepada seseorang kecuali dia atau Allah menghendaki orang tersebut mengenali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu jangan pedulikan amal-amalan. Kenapa? Karena amal-amalan tersebut bukanlah syarat untuk mendapatkan thariqah ijtiba atau istifa tersebut. Nah, masih panjang ya Pak penjelasannya, tapi sebelum itu mangga bisa ada pertanyaan dulu Pak. Kita lihat dari yang tipe pertama, mereka orang yang di dunia maksiat. Pertanyaannya, apakah ada orang yang dari yang orang biasa atau orang terbaik yang akhirnya ikut yang tariknya? Mohon Pak diulang sekali lagi Pak. Banyak yang diceritakan tadi, yang difokuskan tadi, biasanya orangnya itu biasa maksiat, ya. Kemudian ada sebenarnya kemudian jadi tarikh. Ya. Kalau orang biasa ada nggak biasa? Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan ini seakan-akan kita menjawab cara berarti ya banyak, atau ada nggak orang biasa yang bisa menjadi atau orang soleh lah ya, orang yang sudah dari awalnya memang sudah beramal, kemudian pada pertengahan jalan dia itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Allah. Ada tidak? Ada. Artinya ketika kita beramal, sekarang kan amal kita ala kadarnya Pak. Artinya punten, ketika beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi amal dibanding dengan pemberian Allah itu tidak begitu berarti amal? Karena amal yang kita lakukan tong jauh-jauh baheula nu paling utama salat. Salat yang kita lakukan motifnya setiap orang beda-beda. Ada salat tuh yang murni karena Allah Subhanahu wa taala, persentasenya mungkin 10% atau mungkin 5%. Yang karena Allah murni. Kenapa salat? Ya karena Allah. Kenapa sholat? Ya karena diperintah oleh Allah. Ada yang motifnya kayak gitu? Ada, tapi sedikit. Tapi ada nggak orang yang sholat itu punten banyak motifnya? Ada. Kamu kenapa sholat? Oh saya pingin Oh saya pingin ada hajat ini, maka saya sholat ini.
Saya pingin ini maka sholat ini, saya pingin anu maka sholat ini. Atau bahkan motif sholatnya juga punten banyak. Ada juga yang ingin dilihat oleh orang lain. Dan ini tidak dipungkiri. Memang kenyataannya seperti itu. Sehingga fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun wallazina hum yuraun. Yuraun itu kan yang pingin dilihat. Orang-orang yang ingin menampakkan dirinya itu soleh. Ada. Nah, sehingga suatu ketika mungkin saja nggak orang-orang yang lagi gini, lagi dalam posisi menuju pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak yang seperti itu? Di maksiat saja bisa, ya apalagi kalau dia di dalam jalan yang benar. Di jalan sang salah saja bisa ditarik, ya apalagi di jalan yang benar. Kemudian syaratnya apa? Syaratnya satu, murni pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak wiridnya supaya dapat eta? Ya susah. Kalau ada wiridnya mending wiridan eta daripada karena puasa sunat tahun-tahunan, ibadah sholat sunat tahun-tahunannya, mending wiridan eta. Kalau memang bisa ditarik dengan wiridan. Ada nggak amalan khusus supaya kita tapi nanti insya Allah mingguan payun ya Pak, karena sudah 8:30. Ada nggak karakteristiknya? Seperti punten Sayyidina Umar bin Khattab, kepunten Sayyidina Iyad bin Fudel, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, bahkan Malik bin Dinar. Ini lebih tragis lagi, Malik bin Dinar Pak. Tapi tadi belum disampaikan. Atau si A'robi tadi, atau bahkan mungkin tetangga kita, kenalan kita. Kok mereka itu bisa sebegitu cepatnya berubah dari A langsung berubah 180 derajat, malah keistiqomahannya bisa mengalahkan saya. Ada nggak ciri-ciri karakteristiknya di dalam Al-Quran diterangkan? Ada, ari karakternya mah. Karakternya mah ada orang yang akan mendapatkannya mah. Tapi ari syarat-syaratnya mah untuk mendapatkan hal itu nggak ada. Artinya murni mai yasha. Allah yang menentukan siapa hamba yang dipilihnya. Tetapi kita jangan putus asa. Ngeunahnya orang maksiat, gitu mah maksiat baheula. Itu salah satu pahamnya. Kenapa? Karena orang maksiat saja bisa ditarik. Ya apalagi kita yang lagi berusaha di jalan Allah. Ya kemungkinan, kalau cara-cara kemungkinan besar beneran orang nu bakal ditarik teh. Kalau dibanding-banding dengan orang yang bermaksiat. Tetapi punten Pak, ada karakteristiknya. Dan ini harus punya. Ketika maksiat karakteristiknya kita harus punya. Ketika beribadah karakteristiknya harus punya. Sehingga seperti yang sudah diterangkan tadi, mereka mendapatkan thoriqul istifa wal ijtiba minallahi ta'ala. Seperti segitu Pak. Ada lagi Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau menyimak penjelasan tadi kan orang-orang ini kan bisa juga disebut orang pilihan ya. Ya. Nah, apakah orang-orang pilihan ini yang kalau di kita dikenal sebagai wali? Ya. Terus kalau misalkan dia, apakah orang ini dipilih dia tahu atau tidak? Terus apakah dia punya kewajiban khusus setelah dia dipilih oleh Allah? Ya. Kemungkinan besar dan pasti orang yang sudah dekat dengan Allah disebutnya muqarrabin atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, kalau orang-orang sudah muqarrab atau muqarrib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kenal dengan Allah. Kalau udah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kenal teh kumaha maksudnya? Sadar bae, gampangnya mah kita sadar 24 jam dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah tuh mengawasi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh seakan-akan dilihat oleh kita. Ketika perasaan itu ada di dalam hati, maka tentu yang seperti ini geus moal pirek pasti kekasih Allah. Tah kekasih Allah teh bahasa Arabna wali. Kekasih Allah itu bahasa Arabnya wali. Ari wali teh karakteristiknya gimana? Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah Subhanahu wa taala itu karakternya nggak punya rasa takut, nggak punya rasa sedih. Kenapa mereka nggak punya rasa takut? Karena mereka tidak pernah menghiraukan apa yang terjadi di depan.
Karena rasa takut itu biasanya datang dari mana, Pak? Depan. Budak kumaha, pamajikan kumaha, listrik kumaha, cicilan kumaha, kreditan kumaha, token kumaha. Sieun khawatir sieun ragu we atas. Kalau wali sih nggak ada. Kemudian walahum yahzanun, nggak punya rasa sedih. Kenapa nggak punya rasa sedih? Karena mereka sudah tara mikirkan yang belakang. Kenapa? Karena biasanya rasa sedih datangnya dari mana, Pak? Dari masa lalu. Terus ari wali kumaha? Adalah orang yang fokus harus berbuat apa di waktu ini, di sekarang ini. Karena zaman yang telah lalu tak akan pernah bisa dipundur. Zaman yang akan datang dan belum tentu kita akan bisa masuk ke zaman itu. Sehingga mereka hanya fokus di hari ini. Sehingga kemungkinan besar kalau orang sudah dipilih oleh Allah itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kewajiban kalau sudah menjadi waliullah? Si kewajiban enggak ada. Atau sampai seperti tabligh atau seperti para rasul. Kalau nabi ditanya, "A anta nabiyun, a anta rasulun?" Kamu nabi, kamu rasul, itu wajib disampaikan, "Ana nabiyun, ana rasulun." Tapi kalau wali, "A anta waliyun, a anta rasulun?" Kamu a anta waliyun, apakah kamu wali? Kamu kekasih Allah bukan? Itu enggak ada kewajiban sama sekali, atau bahkan tidak boleh disebutkan, "Oh, saya wali." Apalagi ustad. "A anta ustadun?" Oh, saya ngehina. Aing lain ustad. Aing mah wali. Wah, kamu udah gitu. Saya bukan ustad, saya wali. Kamu ngehina itu nyebut saya gitu. Itu enggak boleh. Artinya ada kewajiban enggak seorang wali itu untuk menyampaikan atau kewajiban-kewajiban yang lain? Enggak ada kewajiban. Tetapi ingat betul, Pak. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, dan kita tahu, Pak, bahwa orang yang paling dekat dengan Allah itu tentu Rasulullah. Bukan semakin kendor dalam beramal, tetapi malah semakin payah dalam beramal. Jangan Bapak katakan bahwa wali itu nanti bisa ngapung tegudu sholat. Ini si kumaha. Wali itu bisa hiber. Wali itu lamun angkat ke Mekah bisa lipat bumi. Itu mah beda bicara. Kita nggak bicarain itu. Wali itu kalau sudah dekat dengan Allah adalah orang yang paling payah dalam beribadahnya. Waliullah itu kalau baca sholat malam 1 rakaat hatam 1 Quran. Utsman bin Affan contohnya. Wali itu kekasih Allah itu punya harta 100 juta, sedekahkan semuanya. Abu Bakar contohnya. Waliullah itu punya harta 100 juta, sedekahkan 50 juta. Itu waliullah namanya. Umar bin Khattab contohnya. Apalagi Rasulullah, ya zaman Nabi, nya Rasul, ya tentu kekasih Allah. Salat nabai debikakeun kabare kaki. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Timbul pertanyaan, orang kalau wali, kalau dekat dengan Allah, tahu nggak kalau dia wali? Nanti kalau gitu jadi pertanyaan kita. Kalau Nabi dan Rasul, tahu nggak kalau dia Nabi dan Rasul, Pak? Tahu. Akhirnya pertanyaannya, kalau umpamanya, mungkin ada saja di sini teh wali deh. Ya minimal wali murid aja, Pak. Ini mesti enggak bahwa wali itu mesti tahu kalau dirinya itu wali? Mesti enggak, Pak? Maka ada seorang ulama namanya kalau saya nggak salah ya Pak, tapi nama kitabnya saya masih ingat. Nama pengarangnya itu Syekh Yusuf An-Nabhani. Punya kitab namanya itu Jami'u Karomatil Aulia. Beliau itu sampai nyebutkan beberapa pendapat bahwa wali itu tahu bahwa dirinya wali. Sehingga dengan pengetahuan tahu bahwa dirinya wali itu, maka dia akan senantiasa selalu giat istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu, Pak, ketika Siti Aisyah bertanya kepada Kanjeng Rasul, "Ya Rasul, kok ibadah teh capek-capek gitu? Kapan anjeun mah sudah dijamin surga?" Apa kata Kanjeng Rasul? "Emang saya enggak boleh jadi orang yang bersyukur?"
Kenapa? Karena tahu bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam surga, maka menambah semangat untuk bersyukur dan caranya sholat nepikakeun ka bareuh. Bapak gimana? Ya jangan dulu lah. Nah, terus yang lain. Waliullah pun sama. Ketika dia tahu inilah khaufun alaihim walahum yazanun tuh Pak, nggak takut, nggak sedih itu baik di dunia ataupun di akhirat. Itu untuk menambah semangatnya dalam ibadah. Dia mesti tahu dia itu wali. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan wali itu nggak tahu bahwa dirinya wali. Nah, itu Bapak mau memakai pendapat yang mana bebas. Kenapa? Alasan salah satunya kalau tahu ada orang wali tahu dirinya wali, dia akan menjadi orang yang seenaknya. Kenapa? Karena wali itu kan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Geus dijamin iya, maka seenaknya. Tetapi sih mau bakal ada ya Pak ya. Ada orang yang dekat dengan Allah tetapi malah amalnya kendor. Itu bukan wali gitu. Bukan wali. Itu hanya walilau. Walilau. Nah, seperti gitu. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah, insyaallah banyak sambungannya harus wengi teuing ya Pak ya. Dilihat bapak-bapak geus mulai rada goyah. Nah, sehingga mudah-mudahan sing aya manfaatna Pak ya. Ini baru satu penggal saja ya Pak ya dari hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu idza fataha laka wijhatan minat ta'aruf fala tubali maha angqalla amaluka. Ketika Allah sudah bukakan satu pintu untuk mengenal dirinya, maka amal-amalan sudah jangan diperdulikan lagi. Kenapa? Karena amal bukan syarat untuk mendapatkan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham ya Pak ya. Jangan dipahami bahwa kalau Allah sudah bukakan pintu ma'rifat, amal sedikit pun gak jadi masalah. Enggak ada yang kayak gitu. Orang kalau sudah ma'rifat tuh amalnya pasti payah, amalnya pasti abot. Dan buktinya kan seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi. Nah, sampai sini sebelum ditutup, cekap panginten banyak. Tanya di pertarusan. Nah, pamit terasan urang tutup ku doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.